Untuk tebal tipisnya sih kalau lo masih suka dengan model ini. Alright. Iya, kali ini gua mau motong rambut dengan gaya klasik cut. Nah, kira-kira kayak gimana ya jadinya kalau rambut yang udah mulai panjang ini gua potong rambut dengan gaya klasik cut. Penasaran kan? Yuk, simak aja and let's go. Oke teman-teman, langsung aja ya. Gue ceritain kayak gimana langkah-langkah gue motong rambut dengan gaya klasik cut. Nah, di awal ini gue langsung parting rambut bagian atas untuk memisahkan rambut bagian atas. Tentunya kayak gitu ya. Jadi parting adalah membagi rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Oke, jadi gue parting. Dan partingannya adalah hanya di bagian depan ya teman-teman, karena gue pengen nanti rambut bagian belakangnya langsung connecting teman-teman. Jadi gue nggak harus nyambungin lagi, gue cuman memisahkan rambut bagian atas. Dan next kali ini gue pakai guard nomor 2. Oke, tapak nomor 2 ya, dengan levering close. Tapak nomor 2 atau sepatu ada yang sebut juga kayak gitu, nomor 2 dengan levering close. Nah, ini apa sih? Ini adalah baseline teman-teman, atau garis dasar, dimana nanti baseline ini adalah area dimana nanti akan gue buat fade nya teman-teman. Jadi akan gue buat fade samping dan belakang, tapi gue mulai dengan guard nomor 2 dulu kali ini teman-teman. Oke. Next, gue buat guideline kali ini dengan no guard, leveringnya close. Tetap dengan prinsip buat garis, ilangin garis. Nah, kali ini buat garisnya levering close, berarti nanti ngilanginnya pakai levering open atau buka. Dan next, pakai guard nomor 1, levering close sebagai middle line atau garis tengah. Nah, ada yang pernah tanya middle line itu apa? Kalian bisa perhatiin garis yang tercipta oleh guard nomor 1 itu. Nah, itu kan garisnya di tengah-tengah. Nah, makanya itu gue sebut middle line teman-teman. Jadi garis yang tercipta oleh guard nomor 1 ini itu jadi garis di tengah-tengah di antara baseline dan guideline. Nah, setelah garisnya ada, gue ilangin kali ini pakai guard nomor 1 tetap dengan leveringnya open. Nah, buatnya pakai levering close, ngilanginnya pakai levering open. Kayak gitu teman-teman. Nah, gini, ngomong-ngomong soal classic cut. Apa itu sih classic cut? Kalau kita, atau kalau gua artikan sendiri, klasik itu adalah masa lampau, sebuah objek masa lampau zaman dulu, tapi masih apa ya? Masih tren, masih bagus di zaman sekarang. Jadi suatu objek yang masa lampau zaman dulu tapi masih tren atau masih bagus ya. Masih ngetren di masa sekarang. Kalian bisa perhatiin contohnya mobil klasik. Nah, itu kan mobil zaman dulu tapi masih keren-keren aja tuh di zaman sekarang. Atau contohnya barang yang lain yang klasik, lukisan contohnya. Nah, itu kan dibuatnya di masa klasik atau masa lampau, tapi masih keren aja di masa sekarang. Nah, kayak gitu juga halnya dengan classic cut teman-teman. Sebenarnya potongan ini adalah potongan zaman dulu, tapi masih keren-keren aja buat zaman sekarang ya nggak sih? Jadi gitu ya kira-kira gue mengartikan classic cut itu kayak gimana. Tapi kalau kalian ada ide lain atau ada pandangan lain soal classic cut, bolehlah kasih masukan kalian di kolom komentar apa itu classic cut menurut kalian. Oke, dan next langkahnya kali ini gue pakai guard nomor setengah ya teman-teman ya. Jadi tadi sebelumnya udah pakai zero, leveringnya open, dan sekarang pakai nomor setengah atau guard nomor setengah, leveringnya
close, tentu nyesuaiin aja, bisa open bisa close karena ini fungsinya untuk menghaluskan gradasi atau fade yang gue buat. Dan berikutnya kali ini gue pakai trimmer sebagai area transisi. Nah, kenapa ini area transisi? Karena nanti di bawah atau rambut yang tersisa di bawah itu akan gua shaving atau gua kerok nanti teman-teman. Jadi gua perlu area transisi supaya tidak ada garis baru. Nah, kayak gini tadi. Sebelum gua pakai guard nomor setengah, gua mulai dengan no guard dulu atau 0. Nggak pakai guard, leveringnya open. Tentu dengan sedikit levering close nanti di bawahnya. Intinya adalah gimana bisa jadi gradasi atau fade. Oke. Jadi buat kalian barangkali masih suka dengan model klasik kayak sekarang ini ya. Model klasik ini kalau diperhatikan tampilannya itu yang klimis ya teman-teman ya, yang slick. Nah, jadi gimana sih Bang ciri-cirinya classic cut itu? Salah satunya menurut gua hairstylingnya itu, produk hairstylingnya itu pakai pomade. Tampilannya basah atau shine, sisirannya klimis, kayak gitu-gitu. Bisa disisir ke belakang, slick back, bisa disisir ke samping, jadi side part. Intinya produk yang dipakai adalah pomade teman-teman. Jadi itu kira-kira ciri-ciri dari classic cut ya teman-teman ya. Jadi untuk bagian sampingnya tentu nggak harus fade, nggak harus habis kayak gini. Bisa tinggal menyesuaikan selera kalian aja. Kalau lo sukanya fade sampai habis, lo bisa buat fade atau gradasi. Kalau nggak terlalu habis, ya bisa dibuat taper atau trim. Oke teman-teman, ke langkah berikutnya. Nah, kali ini gue lagi buat supaya connecting. Nah, ini bisa jadi salah satu ciri-ciri classic cut ya. Jadi classic cut itu nggak ada yang disconnect teman-teman. Jadi biasanya potongan yang disconnect itu sudah termasuk modern cut ya. Nah, kali ini gue buat gimana connecting antara rambut bawah dan rambut atas nyambung gitu ya maksudnya aja. Jadi hampir rata-rata potongan classic cut itu connecting. Jadi dari bawah ke atasnya nyambung, dari depan ke belakangnya nyambung, dari samping ke atasnya nyambung atau connecting. Nah, kali ini gue lagi buat connecting rambut bagian belakangnya. Nah, kenapa? Alasannya gue cuman parting di bagian area tersebut karena bagian area tersebut yang pengen tetap gue biarkan panjang tapi tetap connecting tentunya. Nah, bagian belakangnya nggak gue parting supaya mempermudah gue nyambungin atau connectingin rambut bagian belakang bawah dan belakang atasnya teman-teman. Gitu ya. Kasih paham. Kalau lo nggak paham apa yang gue maksud, ya kasih paham aja teman-teman. Oke. Dan nah inilah yang gue maksud connecting. Jadi karena customer gue kali ini pengen rambut bagian atasnya tetap panjang supaya nanti bisa disisir ke belakang slick gitu kan ya, kayak classic cut gitu ya. Jadi mesti gue buat connecting walaupun tetap panjang, gue tetap harus buat nyambung
Jadi gua tarik ke sisi kanan semua dan sekarang gua bales ke sisi kiri semua. Nah kayak gitu. Cara mudah gua nyambungin rambut atas dan bawah. Nah jadi dari sini gue buat sama, tapi semakin ke depan dia semakin panjang. Kenapa? Karena customer gue ini pengen tetap bagian atasnya, terutama rambut bagian depannya itu tetap panjang. Supaya apa? Supaya waktu disisir ke belakang itu lebih gampang untuk dapetin slicknya atau klimisnya teman-teman. Jadi dia sengaja pengen tetap panjang. Nah kayak gitu. Setelah gue sisir ke kiri semua dan ke kanan semua, kali ini rambut kanan dan kiri gua kumpulin ke tengah dan gua potong. Supaya apa? Supaya sama panjang tentunya dan connecting, nyambung. Nah kayak gitu teman-teman. Kira-kira potongan classic cut ya, connecting, tatanannya klimis, basah, pakai pomade tentunya. Terus untuk tebal tipisnya sih kalau lo masih suka dengan model ini, ya tinggal disesuaikan aja dengan seleramu. Shape up. Nah kali ini gue sedang buat shape up, ngebentuk, artinya ngebentuk bagian depan. Ini tentunya nggak wajib, nggak harus, tinggal lo aja mau dibentuk atau enggak. Ini bukan hal yang harus, tapi andaikan mau dibentuk pun usahakan jangan terlalu dalam. Usahakan tujuannya hanya untuk mempertegas bentuk line up bagian atasnya teman-teman. Jadi ingat, jangan terlalu dalam, jangan terlalu banyak ngambilnya. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak ngambilnya, ya ambiar rambut bagian depannya kalau pas numbuh bakal berantakan. Jadi lo tadi bisa perhatiin kayak gimana cara gua buat shape up atau ngebentuk rambut bagian depannya teman-teman. Oke, sudah selesai gua potongnya. Jadi bagian atasnya tidak terlalu banyak gue potong. Tetap customer gue pengen rambut bagian atasnya masih panjang, tapi gue harus connectingin, gue harus nyambungin karena rambut bagian samping dan belakangnya udah gue buat fade. Jadi gitu ya tadi ya. Kenapa gini kan, customer gue kan pengen tetap panjang, kenapa tetap gue potong? Nah tujuannya adalah karena gue pengen connecting sorry karena gue pengen tetap nyambung, connecting antara rambut bawah dan atas. Makanya perlu gue potong sedikit. Jadi kayak gitu teman-teman. Walaupun customer lo pengen tetap rambutnya panjang, lo bisa bilang ke dia, kita harus sambungin rambut bagian atas sama bagian bawah supaya connecting. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau potongannya nggak mau disconnect, kalau potongnya pengen tetap nyambung, artinya ya kayak gitulah potongan klasik. Oke, sudah gue styling. Bagian sampingnya gue fade, bagian atasnya tentunya gue styling side part, semi slick back kayak gitu. Jadi tetap ada belahannya, tapi tetap ada slicknya. Jadi gue menggabungkan antara slick back dan side part. Oke, jadi classic cut kali ini gabungan antara slick back dan side part ya teman-teman ya. Tapi dengan tatanan yang slick, klimis dan basah, sebasah bibir yang habis dibasahin. Oke, udah ya, thank you. Gue Dedi pakai I bukan pakai I, pamit. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Ada yang kurang mohon ditambahin, ada yang salah mohon dimaafkan. Gue tunggu pertanyaan, komentar, kritik dan saran kalian di kolom komentar. Oke. Terima kasih and bye.